Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Saya akan menjawab pertanyaan saudara kita ini karena besok insya Allah kalau tidak ada halangan besok saudaraku saya akan mandu lagi saudara kita ini yang pengecetan lagi di daerah Sulawesi ya. Dari Sulawesi kalau tidak salah itu letaknya ada di mana ya, ini kalau tidak salah Sidrap ya. Sidrap Lanciran kalau tidak salah insya Allah, karena dia masuk pengecetan kedua kalinya kalau tidak salah. Insya Allah saudaraku terhubung ini karena ini baru tiba juga. Jadi penjelajah 75 saudaraku beraktivitas di lapangan juga alhamdulillah. Karena sudah banyak pertanyaan ini yang masuk mengenai adanya baik sarang walet ya saudara kita ini yang kebingungan mengenai di dalam ruangan RBW-nya yang sulit dihadapi. Jadi jadi terhubungi saudaraku, saya catat lagi namanya yang jelasnya langsung saya kepada inti. Pertanyaan saudara kita ini yang sering dihadapi petani walet yang sulit dihadapi yaitu di dalam ruangan RBW. Ya, ada berita juga saudaraku di lapangan juga. Jadi saya ungkap ini, begitupun juga saya padukan dengan pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar. Pertanyaan saudara kita ini, dia mengatakan bagaimana cara menghadapi walet, gimana cara membetahkan walet di dalam gedung rumah walet, gimana cara supaya walet itu kalau ada anak dia tidak pergi, istilahnya kalau dia terbang keluar langsung dia pergi, istilahnya maunya saudara kita ini anak walet ini kembali di tempatnya yang semula. Ya, jadi ini lagi saya bahas saudaraku ya. Saya bahas ini mengenai adanya di dalam ruangan RBW, tata ruangnya, begitupun juga perawatan gedung rumah walet dan cara menghadapi walet. Nah, ini yang paling sulit, tingkat kesulitan memang cara menghadapi walet saudaraku. Rata-rata itu yang petani walet keluhannya ke situ. Keluhannya itu kenapa walet itu tidak mau beradaptasi, kenapa sulit tinggal lagi tidak mau lagi betah. Ya, ada lagi yang betah sulit nambah. Begitupun juga kanakan. Nah, kanakan juga begitu. Kalau sudah terbang biasa tidak kembali. Telur juga begitu. Telur apa? Telur walet ya, saya ulang ya. Telur walet sulit bertahan sampai jadi anak. Biasa jatuh dari sarang itu, telur itu jatuh ke bawah. Nah, ini yang membuat bingung yang punya gedung. Jadi oke, saya langsung masuk ke inti. Cara membetahkan walet saudaraku itu intinya nomor satu, ruangannya di dalam gedung ya, tata ruang itu diutamakan digelapkan ruangannya. Satu itu yang utama. Usahakan digelapkan ruangannya. Ya. Yang kedua saudaraku, perlu saudara tahu bahwa walet itu suka tempat yang lembab. Berarti adanya dingin. Ya, adanya dingin. Nah itu kedua ya. Yang ketiga ini walet suka tempat yang sejuk, dingin ya, sejuk ya, dingin air, sejuk itu angin. Jadi atur ventilasi udaranya. Nah, maksudnya jendela-jendela di pinggir, di dinding kan itu jendela saudaraku kan, di situ udara masuk. Nah beda dengan ini tadi kelembapan, dia itu mengandung seperti kayak kabut ya. Walet kan suka yang kayak gitu. Kalau terlalu juga saudaraku walet juga tidak suka. Jadi standar lah kita ambil itu intinya lembab. Ya beda kalau AC itu dingin. Kalau kita garis tangan gini, kalau AC itu kan tercorek ya. Tercorek itu kalau kita gini kita gores itu ke tangan kalau AC. Nah, dingin tetapi tidak lembab. Beda kalau bahasa lembab ya itu. Walet suka yang kayak itu yang lembab. Jadi kalau sudah sejuk, dingin juga, wah itu baru mantap. Istilahnya sudah menyatu. Perpaduan antara udara dan itu hawanya itu air. Nah, baru gelap lagi. Ya, coba ya 3, 4 ya. Yang kelima, yang mana tadi saya bahas tadi itu gelap. Kedua air, kelembapan udara. Ketiga, yang keempat yang mana? Nah, itu yang keempat saudaraku, saudara perlu tahu itu bagian di dalam apa itu larnya ya. Nah, jadi saudara itu atur larnya, seumpamanya terlalu luas itu dari poin masuk ke dalam ruangannya walet
ya, dari poin turun ke bawah, umpamanya saudara menggunakan lubang terjun atau lubang sirsak, ya itu lubang sirsak ya, seling-seling itu lubangnya turun ke bawah. Kalau saudara menggunakan lantai 4 atau lantai 3, nah itu saudara perlu tahu cara membendung, ya, cara menghalangi itu pantulang yang dari luar masuk di dalam gedung, supaya ini pantulang dia tidak tembus masuk di ruangan walet. Nah, jadi saudara di situ adakan sekat lar. Lar itu lubang antara ruang, saudara sekat di situ. Ya, disekat itu, yang disekat saudara itu pantulangnya cahaya. Ya, pantulannya itu supaya tidak tembus, namun ada cahaya masuk ke dalam, itu pun juga tidak terlalu keras, hanya reman-reman, tidak jadi masalah. Ya, itu yang keempat. Nah, yang kelima saudara, perlu tuh saudara juga tahu mengenai adanya lubang masuknya burung walet, letaknya di poit. Kalau saudara menggunakan poit minara atau saudara tidak menggunakan poit, umpamanya langsung lubang samping atau lubang di belakang langsung masuk. Nah, itu saudara perlu tahu ukuran LMB-nya, lubang masuknya burung walet, supaya walet itu aman di dalam, tidak terganggu. Jangan juga terlalu banyak diakali, ya. Ya, ini pesan penjelajah 75. Tetapi kalau saudara ingin mengakali itu kan hak saudara juga. Tidak apa-apa saudara, ada yang bisa diakali, ada yang tidak boleh juga diakali. Jangan sampai saudara terlalu, maksudnya jangan sampai sahabatku di lapangan mengakali yang berkelebihan. Ya, mengakali yang berkelebihan. Kan banyak gedung saudara itu selalu diakali ya, ini. Sampai walet itu terganggu kalau ada di dalam. Nah, istilahnya bongkar pasang sampai kapan walet ini aman. Padahal walet sudah ada di dalam. Ya, beda kalau belum ada waletnya, tidak jadi masalah. Yang kita pikirkan saudaraku ke depannya, waletnya itu gimana caranya supaya dia bisa betah sampai dia berkeloni di dalam. Ya, itu yang kelima. Yang keenam saudaraku, yang mana adanya gangguan. Yang mana yang saya maksud gangguan itu semacam hama. Selalu saya ungkapkan setiap saya ngonten, kalau membahas tata ruang selalu ngikuti itu yang semua tadi saya katakan. Kan ini memang perlu cara membetahkan walet. Ya, cara walet ini bisa cepat beradaptasi sampai dia tinggal betah dan berkeloni sampai bikin sarang. Nah, itu. Ya, itu yang keenam, ya. Nah, gimana caranya supaya saudara tahu itu. Ya. Yang ketujuh saudaraku, yang mana yang ketujuh? Nah, itu tadi yang 6, ya. Saya ulangi, 6 itu usahakan saudara jangan selalu diganggu keamanannya walet, keselamatannya walet, ya. Begitu juga walet supaya dia bisa suka tempat di dalam situ. Nah, apa yang diinginkan itu semua semacam itu tadi saya katakan, jangan selalu diganggu terus di dalam. Nah, itu kan bukan saudara saja masuk terus itu mengganggu. Itu juga predator, mengganggu sekali saudara itu. Justru predator itu yang paling fatal bagi walet, karena dia biasa walet ini dimangsa, maksudnya dimakan induknya, dimakan anaknya, dimakan telurnya, sampai sarangnya juga dihabisi. Nah, itu. Ya, mungkin saudara mengatakan kalau toke itu kan hanya anaknya dia makan. Tetapi kalau tikus, kalau ular yang masuk, nah, burung hantu, sudah dihabisi itu kalau didapat. Kalau tikus saudara induknya dia makan, telurnya dia makan, sarangnya dia makan, anaknya pun dia makan kalau tikus yang masuk. Itulah pesan saya saudaraku, perlu saudara paham. Itu tadi yang ketujuh. Yang kedelapan tentang suara, baik suara luar, begitu pun juga suara dalam. Ya, saudara menggunakan suara heksagonal kah, atau sahabatku menggunakan suara tarik, itu kan tergantung dari saudara. Karena kalau penjelajah 75 saudaraku itu hanya 2 suara yang digunakan, 2 tingkatan suara, bukan Twitter, ya. Suara panggil di luar di LMB dan suara di dalam itu letaknya di dalam ruangan walet adalah suara hinap, suara inap, ya, suara huni. Ya, begitupun juga angkat volume suaranya tergantung, jangan terlalu besar sekali, jangan juga terlalu kecil sekali. Sesuaikan dengan yang diinginkan walet, yang dicari walet di dalam gedung rumah walet saudara. Ya, itu perlu saudara perhatikan. Yang ketujuh, yang kedelapan yang mana? Yang kedelapan saudaraku itu usahakan gedung itu aman bagian luar. Bagian luar itu yang semacam dinding, karena biasa ada itu pohon yang sandal, ya, yang mepet di dinding gedung. Nah, usahakan saudaraku itu kalau ada pohon usahakan dipangkas. Karena banyak saudaraku saya lihat gedung yang sudah rapat itu pohon belum dibiarkan saja, apa pohon kayu yang lain kah atau pohon pisang
ataupun yang jelasnya pohon, ya. Itu pohon tangkainya sudah rapat di dinding sampai predator naik masuk di dalam gedung rumah walet. Itu semua perlu dijaga. Ya, biasa ada tupai saudaraku, ada tupai biasa masuk di gedung. Wah, parah itu tupai. Satu sama dengan itu tikus kalau tupai yang masuk. Nah, adanya tadi itu yang Itu yang kayu ya, pohon yang sandar di dinding. Karena dia tidak pangkas. Banyak gedung saudaraku saya lihat gitu, dibiarkan saja. Mana pohon jeruk juga itu ya, pohon jeruk yang jeruk tipis itu sandar. Mana semut lewat di situ, mana toke, mana ular, mana tikus, banyak. Itu kendala semua. Jadi saudara perlu tahu bahwa walet itu sensitif sekali kalau di dalam gedung. Maksudnya saya ulang ya, walet itu saudaraku hambatannya sangat-sangat perhatiin kalau banyak predator yang masuk di dalam gedung rumah walet. Karena walet saudaraku itu banyak incaran. Banyak incaran dari segala macam predator, segala macam hama. Banyak saudaraku, mana banyak macam. Jadi ini berat ya, bukan bahwa tata ruangnya salah saudaraku. Perlu juga kita paham mengenai adanya gangguannya walet ini. Begitu juga dengan telur dan sarang. Nah, itu perlu hati-hati saudaraku ya, perhatikan itu. Itu semua. Itu yang ke-8. Nah, itu. Jadi saudara perlu tahu itu. Yang ke-9 itu semua yang semacam amplifier, saudara menggunakan mesin pengabut, begitupun juga timernya kalau saudara menggunakan timer atau saudara menggunakan aki ya, alat bantu kalau mati lampu kalau langsung di situ menyala, atau saudara tidak menggunakan aki, perlu juga saudara tahu itu mengenai adanya susisten ya, semacam twitternya, arahannya itu. Jadi perlu saudara paham semua supaya walet ini aman-aman di dalam. Ya. Itu ya yang ke-8, yang ke-9. Ya. Nah. Itu. Yang ke-10 saudaraku, di situ di LMB jangan terlalu banyak Twitter. Tetapi kalau saudara mau pasang Twitter di situ terserah saudara. Yang jelasnya hanya penjelajah 75 saudaraku supaya walet itu aman, tidak terganggu di LMB itu. Kalau banyak suara saudaraku biasa, malahan ada berapa Twitter di LMB saudaraku itu bertingkat suara di situ, bukan satu macam suara di LMB. Ada biasa pasang suara di situ 6 Twitter, ada yang 4 Twitter ya, salung Twitter di situ di LMB-nya ya. Ada juga yang menggunakan salung besar, salung basoka, salung heksagonal, itu kan tergantung dari saudara. Yang jelasnya penjelajah 75 saudaraku bermain secara alamiah hanya satu Twitter, salung Twitter di LMB. Apakah itu Twitter kecil yang Audax, atau saudara menggunakan semacam yang besar semacam kayak itu Audax yang besar, atau SST atau dan lain-lain sebagainya. Yang jelasnya hanya satu Twitter kalau penjelajah 75 nangani gedung rumah walet, baik yang nangani secara permanen begitupun juga secara rehapan kalau gedung itu gagal. Nah itu karena ada videonya saudaraku yang saya sudah sering tayang itu. Ya itu panduan-panduan yang saya sudah perlihatkan saudaraku itu ya, sahabat-sahabatku di lapangan. Saudara mau ambil itu, mau petik itu, mau mengikuti itu ya alhamdulillah. Tidak mengikuti saudaraku alhamdulillah juga, dan tidak jadi masalah. Ya lebih dan kurangnya saudaraku perlu saudara tahu bahwa walet itu sulit dibetahkan, sulit diinapkan. Tetapi keinginan kita, harapan kita itu walet tidak sulit diinapkan. Bahasa itu. Nah itu letaknya. Nah itu coba saudaraku ya, jadi saudara perlu paham. Oke, sekarang saya berpindah itu telur. Kenapa telur itu biasanya cepat jatuh? Itu adanya panas. Jadi itu tadi ke-10 ya, tingkatan saudara perlu perhatikan supaya walet ini aman-aman di dalam. Ya. Yang itu juga saudaraku ya, sekarang saya berpindah ke telur walet. Jadi itu telur walet saudaraku, adanya telur walet itu biasa cepat jatuh, tidak bertahan. Apakah 1, 2 itu semua jatuh atau tinggal 1, itu adanya biasa gangguan. Begitupun juga hawanya panas di dalam gedung rumah walet sampai telur itu tidak bertahan di sarang, jatuh di bawah lantai sampai pecah. Nah itu yang kita pikirkan, keselamatannya walet dan keselamatannya juga telur, begitupun juga sarang. Coba banyak saudaraku ya kendala di dalam ya. Itu. Yang itu semua intinya itu. Kalau saudara ingin melihat waletnya beradaptasi sampai saudara dapat saran. Nah begitu juga tentang anak. Ya sekarang kanakannya. Kanakan itu sudah, maksudnya anak ya. Anak itu kalau sudah terbang ya. Kenapa anak itu kalau dia terbang biasa
keluar dari gedung biasa tidak kembali. Kan ada pertanyaan di lapangan saudaraku, makanya saya angkat tadi, saya padukan di lapangan. Ada yang tanya saya, Bang, kenapa itu anak itu, saya lihat itu sudah sering bertelur tetapi walletnya tidak mau nambah-nambah. Masih gitu terus, setelahnya stagnan, berjalan di tempat. Saya hitung-hitung gitu terus induknya, sedangkan telurnya sudah berapa kali selalu terbang anak tetapi tidak nambah. Bahasa ini saudara kita di lapangan. Nah, tentunya di dalam ruangannya saudaraku itu tidak stabil bagian di dalam tata ruangnya. Jadi anak itu sulit. Ya, sedangkan stabil lagi saudaraku bagian di dalam, belum tentu anak ini bisa kembali seperti yang maksudnya anak walet ini kembali di tempatnya biasa. Apalagi kalau memang di dalam itu banyak gangguan, panas juga, terang juga. Nah itu semua, jadi perlu saudara paham, perlu saudara tahu semua itu adanya. Jadi itu saudaraku ya, saya sudah jelaskan secara mendetail, secara merinci ya mengenai adanya itu tadi tingkat-tingkatan yang saudara perlu perhatikan di dalam gedung rumah walet. Yang mengenai adanya suara saudaraku, suara panggil itu, suara apa yang bagus Bang? Bagi saya saudaraku yang penting suara rekaman aslinya walet yang saudara rekam sampai saudara itu edit berjernih, saudara pindahkan di flash disk atau memory card, saudara pasang di situ, saudara bunyikan ya, aktifkan itu. Yang penting suara khasnya walet, suara aslinya walet rekaman yang keluar. Nah, dan tidak terlalu banyak gangguan karena suara aslinya walet saudara pun tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak kok. Hanya biasa di situ kan variasi suara kan itu kan hak pengeditan. Jadi intinya itu saudaraku ya, yang penting ada suara inap, suara panggil. Ya mengenai adanya suara tarik tergantung dari saudaraku. Kalau penjelasan itu saudaraku tidak pernah menggunakan suara tarik sama sekali. Ya begitu pun juga suara pelempar basoka. Nah, tetapi kalau saudara ingin menggunakan itu ya sah-sah saja. Kan itu hak saudara. Hanya apa yang saya alami, apa yang saya jalani, apa yang saya rasakan, itu yang saya lakukan dan itu yang saya paparkan di konten tutorial saya secara original. Ya oke, saudaraku terima kasih banyak. Namun singkat kata ini saya sudah jelaskan secara mendetail, merinci. Mudah-mudahan kedepannya saudaraku bisa pahami itu di dalam gedung rumah walet saudara. Begitupun juga tata ruang dan walet. Nah, jadi itu intinya saudaraku, usahakan saudara itu perlu paham ya. Jangan selalu diganggu. Tetapi saudara juga perlu pahami mengenai adanya bahasa hama predator. Perlu diperiksa. Tetapi kalau saudara memeriksa itu lihat waktu masuk. Jangan asal masuk karena waktu ini biasa walet itu. Nah, dan saudara juga tahu apakah saudara aktifkan suara kalau saudara masuk atau saudara matikan suara kalau saudara masuk. Nah itu waktu masuknya, waktu keluarnya, dan saudara perlu pahami itu semua. Karena walet itu saudaraku waktunya dia bermanuver di dalam, waktunya mundar mandir di dalam, pulang dia kasih makan anaknya, itu perlu. Oke, jadi itulah saudaraku pencerahan yang saya kasih. Namun sedikit ini singkat kata ini, mudah-mudahan yang pertanyaan saudaraku baik dia pertanyaan di bawah kolom komentar, begitu pun juga yang di lapangan yang saya dapatkan saya masukkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saudara-saudara kita di lapangan, khususnya bagi petani walet dan strep peternak walet. Jadi intinya saudaraku itu konsisten saja ya. Nah, saudara perlu profesional di dalam gedungnya. Ya itu manusia saudaraku itu kita memang perlu mengembangkan pola pikir kita. Bagaimana caranya supaya walet ini bisa beradaptasi dengan nyaman. Sampai saudara juga bisa merasakan apa yang diinginkan saudara adalah hasil. Nah, tidak mungkin banyak hasilnya saudaraku sarang kalau tidak ada populasi waletnya dulu. Jadi bagus itu kalau komplit semua. Intinya itu. Jadi amankan gedungnya, jangan selalu diganggu dulu. Terkecuali ada hama di dalam, tidak apa-apa saudara masuk, tetapi dia waktu masuk. Itu saya jelaskan tadi. Nah, ini sudah real. Saya sudah dealkan pertanyaan saudara kita, ya. Jadi sekali lagi saudaraku, kalau ada kata-kata saya terselip salah, mohon dimaafkan ya. Yang bagusnya saudara perlu petik, jangan diambil saudaraku ya yang tidak masuk di akal ya. Tetapi rasa-rasanya saudaraku yang saya bahas ini semua masuk akal itu, kan itu yang saya lewati, itu yang saya jalani selama saya di dunia perwaletan selama 32 tahun lebih, 33 tahun saya di dunia perwaletan saudaraku. Alhamdulillah banyak keluh kesahnya, banyak hambatan, tantangan, rintangan dan cobaannya. Oke, ya sekali lagi saudaraku mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip, adanya manusia biasa. Letak kesempurnaan itu saudaraku itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali.
Mantap.